Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa saja yang harus dicek pada sepeda motor apabila untuk melakukan perjalanan jauh atau nanti pada saat lebaran pemirsa menggunakan kendaraan bermotor untuk mudik. Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dicek. Baik, di sini sudah ada dua motor, satu motor sport ya atau motor laki-laki, yang satu motor matic. Nanti yang dicek itu ada beberapa perbedaan, khususnya di sistem penggeraknya karena matic itu menggunakan CVT. Kalau yang motor sport itu menggunakan rantai. Pertama-tama yang harus dicek untuk semua kendaraan bermotor yaitu olinya ya. Pastikan olinya dicek, kalau perlu diganti dengan oli yang bagus karena akan digunakan untuk jarak jauh. Terus yang kedua adalah sistem penerangan ya atau lampu-lampu. Lampu-lampu pastikan lampunya semuanya berfungsi dengan baik motor matic maupun motor sport, sehingga nanti kalau pada malam hari itu dapat berkendara dengan aman. Lampu-lampu tanda indikator, tanda belok juga harus berfungsi. Juga lampu rem ya, lampu rem juga harus dicek karena ini bisa fatal kalau tidak berfungsi, karena pada saat mudik biasanya itu kendaraan itu melaju dengan cepat. Kalau yang depan itu mengerem lampunya tidak menyala, yang belakang bisa menabrak. Untuk yang selanjutnya harus dicek sistem rem ya. Ini kalau di rem belakang, ini kalau setelannya itu sudah terlalu maju, sebaiknya kampas remnya diganti. Ini juga ada indikator tanda panah menandakan kampas masih tebal atau tipis. Ini masih lumayan tebal. Ini untuk kampas rem belakang, kampas rem depan, mohon maaf. Itu bisa dilihat dari sini, kampasnya masih ada atau masih tebal atau sudah tipis, bisa dilihat dari sini. Juga harus dicek macet apa tidak. Ini berlaku untuk rem cakram baik di motor sport maupun motor matic. Cek juga oli rem ya, karena ini rem hidrolik. Oli remnya dicek, bisa dilihat dari sini masih ada minyaknya atau tidak. Kalau di yang motor sport itu mengeceknya dari sini. Ini pastikan sistem pengereman berfungsi dengan baik, karena ini juga hal yang sangat penting dalam berkendara. Terus yang ketiga atau selanjutnya adalah di sistem penggeraknya. Ini kalau di motor sport atau motor bebek itu menggunakan rantai, kita cek rantainya apakah masih layak untuk perjalanan jauh atau tidak. Cara melihatnya kalau ini kalau dicubit kok masih belum molor ke sini, berarti masih bisa digunakan, masih layak. Tapi kalau dicubit itu sudah goyang, sudahan semolor ke sana, itu berarti sebaiknya diganti, karena itu dapat lompat ya kalau untuk kecepatan tinggi. Berarti rantai dan gearnya kalau seperti itu sudah tidak match ya. Terus kalau untuk di motor matic, cek di CVT-nya, dibuka nanti fan bell-nya apakah
masih bagus atau sudah retak-retak. Kalau sudah retak-retak wajib diganti karena posisinya di dalam. Terus bahannya juga bahan dari karet ya, itu sangat fatal kalau sudah retak kok tidak diganti. Untuk perjalanan jauh nanti bisa putus di tengah jalan. Lagian kalau untuk penggantian fan belt atau service CVT, tidak semua bengkel nantinya itu bisa ditemui di tengah perjalanan. Cek juga roller-rollernya itu apakah perlu diganti atau tidak. Pokoknya komponen yang di dalam CVT itu dicek semua, karena untuk motor matic itu tenaganya itu pemindah tenaganya di situ, sumbernya dari situ, yang dari mesin disalurkan ke roda belakang itu melalui CVT ya, transmisi otomatis. Terus untuk yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu cek bannya. Ini ban menggunakan ban dalam. Kalau untuk yang masih menggunakan ban dalam, kalau bisa dibuka ya, ini seperti ini. Ini contohnya ban yang sudah perlu diganti. Ini sudah, walaupun belum ada tambalannya, kalau sudah menggores seperti ini lebih baik diganti, karena nanti bisa bocor di tengah perjalanan kalau sudah menggores seperti ini. Cek juga tekanan bannya. Kalau di ban tubeless itu nanti dicek ada yang bocor atau tidak. Ini untuk tambahan pada tipe motor yang sport, dicek untuk kabel koplingnya. Ini kalau masih lancar ya, tidak, kalau bahasa sini bilang gredel-gredel, berarti masih bagus. Tapi kalau sudah seret ya, sudah seret, sebaiknya diganti, karena inner atau kabel kawat baja di dalamnya biasanya sudah ada yang putus ya, nanti bisa putus di tengah jalan kalau untuk perjalanan jauh jika tidak diganti. Mungkin sekian dulu informasi dari saya tentang apa saja yang harus dicek sebelum perjalanan jauh atau mudik menggunakan sepeda motor. Pastikan juga jangan lupa membawa surat-surat kendaraan bermotor. Patuhi rambu-rambu lalu lintas nanti di jalan. Selamat mudik Lebaran. Semoga selamat sampai tujuan. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.